Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana lil amalis salih wal ilmin nafi'. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih rela memberikan kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita, meskipun begitu banyak dosa dan keburukan yang kita miliki. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang hingga saat ini masih kita rasakan adalah kenikmatan sehat di bulan yang mulia, di bulan yang mana dosa-dosa jika dilakukan oleh seorang hamba maka akan berlipat-lipat. Di bulan yang mana jika ketaatan kita lakukan maka pahala pun akan berlipat-lipat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sering mengaji, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, hadirin. Ini adalah kenikmatan yang besar yang banyak di antara umat manusia gak mendapatkan kenikmatan ini. Kita lihat berapa banyak orang-orang di rumah sakit terbaring tidur, gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kondisi mereka yang memprihatinkan. Berapa banyak juga orang-orang di luar sana yang masih bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara banyak makhluknya untuk mendapatkan kenikmatan ini, hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau dengan kebaikan hingga saat akhir zaman nanti. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita berjumpa di KSA, pertemuan yang ke-40, kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Kita sudah hampir mendekati garis finish di hadis yang ke-38. Hadis ini merupakan hadis yang begitu sangat luar biasa, hadis agung tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana hamba-hamba tersebut adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan balasan yang begitu dahsyat kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustaz, seperti apa sih wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecintaannya kepada wali-wali tersebut,
yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang memusuhi wali-walinya dengan perang. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan ketika seorang wali berdoa kepada Allah, maka pasti Allah akan kabulkan. Bagaimana sifat-sifat mereka, hadirin? Ini yang harus kita fahami bersama-sama. Karena mohon maaf, banyak di luar sana yang memberikan penilaian, ukuran manusia menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ukuran-ukuran yang salah. Sebagian di antara kita nih meyakini bahwasannya wali itu harus memiliki kesaktian. Sebagian di antara kita juga memiliki keyakinan bahwasannya wali itu harus bisa terbang di atas air, jalan di atas air, terbang, atau wali itu harus kebal, atau wali itu harus dari keturunan-keturunan tertentu, sehingga dengan itu mereka dimuliakan. Hadirin, bukan ini definisi wali yang seharusnya kita fahami. Banyak sifat-sifat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang wali-wali Allah, dan Rasulullah SAW jelaskan pula kepada kita tentang sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di sifat-sifat tersebut Rasulullah SAW itu menggambarkan wali itu nggak harus memiliki kesaktian, wali itu nggak harus kebal, wali itu nggak harus bisa jalan di atas air atau bisa terbang, hadirin. Atau mungkin wali itu nggak mesti dari keturunan tertentu. Inilah yang akan kita pelajari, sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih? Tentunya semoga kita berharap kita bisa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-wali yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memilih mereka untuk menjadi walinya, maka aku umumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengumumkan perang, maka pasti orang tersebut akan hancur. Maka hendaknya kita ini memiliki sifat was-was ketika kita mengetahui bahwasanya orang tersebut adalah wali yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Dan ini pun menunjukkan kepada kita tentang bahayanya memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaan besarnya, siapa sih wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih? Di dalam surat Yunus, hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu sifat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun." Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka nggak sedih dan mereka pun nggak takut. Tapi wali yang seperti apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Inilah sifat yang harus dimiliki oleh wali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat hadirin, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu sifat seorang wali itu
harus semangat di dalam mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertauhid terlebih dahulu, dan orang-orang yang semangat untuk menyemangati manusia agar jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat ada orang yang sifatnya diagung-agungkan, tapi dia menyeru kepada umat manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah jauh dari sifat alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman, hadirin, wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan juga sifat wali-wali ketika mereka mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan sifat itu tertera pada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika sekiranya kalian menyangka bahwasanya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalanku. Dan hadirin, dari ayat ini seorang wali akan berusaha semaksimal mungkin melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ayatul mihnah, ayat ujian. Mau nggak mau, kita ini harus membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Harga mati, hadirin. Maka kita lihat, ketika ada seorang yang diagung-agungkan, wali Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Entah itu dalam tauhidnya, entah itu dalam akidahnya, entah itu dalam akhlaknya. Mohon maaf, ketika seseorang yang diagungkan masih jauh dari ittiba'nya beliau kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah jauh dari sifat yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya nih hadirin, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum-kaum yang mana kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun mencintai mereka. Karena apa? Karena mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sifatnya, azillatin 'alal mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang rendah diri di depan orang yang beriman. Gak sombong. Ketika melihat ada orang yang lebih tua darinya, dia akan menganggap orang yang lebih tua ini lebih banyak sholatnya, lebih baik dari dirinya, karena dia sudah lama memeluk agama Islam. Dan ketika di hadapan dia ada orang yang lebih muda darinya, maka dia pun lebih baik. Kenapa? Karena dosa-dosa dia belum banyak. Inilah sifat wali Allah Subhanahu wa taala, rendah hati, rendah diri di depan kaum mukminin, gak sombong. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka pun akan benci kepada orang-orang kafir. Iya hadirin, sifat wali Allah Subhanahu wa taala itu benci terhadap orang-orang yang kafir. Mereka nggak akan ridho dengan perbuatan orang-orang kafir. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, orang-orang kufar malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun akan berusaha semaksimal mungkin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan gak takut celaan siapapun ketika mereka beramar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Ini sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentunya
Banyak di antara kita yang memiliki keyakinan wali itu harus memiliki karomah. Enggak, hadirin. Kadang mereka diberikan karomah, iya. Di antara mereka ada yang diberikan karomah, dan di antara mereka juga ada yang gak diberikan karomah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karomah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia semakin rendah hati, agar menambah keimanannya, agar dia semakin yakin dengan agamanya, hadirin. Tentunya ketika kita sudah mengetahui ini loh, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita masih memiliki keyakinan bahwasanya seorang wali itu harus memiliki kesaktian? Enggak. Apakah kita pun harus memiliki keyakinan bahwasanya wali itu harus kebal, nggak tahan dibacok? Enggak juga, hadirin. Kita lihat kepada realita hidupnya. Apakah dia beriman? Apakah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dia mentauhidkan Allah? Apakah dia gemar untuk berdakwah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika seseorang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya seorang ustadz yang dia memiliki keinginan kuat agar menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungannya besar, hadirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang ke-38, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Enggak ada satu amalan pun yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai daripada seseorang melakukan amalan-amalan kewajiban yang sudah dibebankan, yang sudah diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin, ketika kita berusaha untuk mengamalkan apa yang berada di hadis ini, tentunya dengan harapan kita bisa mencapai derajat ini. Karena dengan itu kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ketika seseorang sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nggak akan peduli tuh, hadirin, ujian-ujian yang apapun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, nggak akan peduli. Intinya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai kita. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu peperangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada mereka dalam perang Khaybar, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan berikan panji perang ini kepada seorang yang mana orang itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hadirin. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia itu berbondong-bondong, siapa ya yang akan diberikan sifat ini? Bukan karena perangnya, bukan karena posisi komandannya yang akan diberikan, enggak, karena dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah, hadirin. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berharap dialah yang akan menjadi panglima perang Khaybar. Begitu semangatnya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan cinta Allah, untuk mendapatkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Gak ada nih ketika kita diberikan kewajiban kemudian kita lakukan kewajiban tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masih seorang hamba itu ketika dia sudah memperhatikan hal-hal yang wajibnya, puasa wajib, salat wajib, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya dia perhatikan yang wajib-wajib, kemudian dia bertaqarrub,
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang sunnah, maka aku akan cintai hamba tersebut. Hadirin, disebutkan oleh para ulama, al-ityanu bil a'malis salihah, melakukan amalan-amalan soleh, yang mana amalan soleh itu di luar dari tambahan hal-hal yang wajib, maka ini akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika aku mencintai hambaku tersebut, jika seseorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong dia dalam kelakuan-kelakuan sehari-harinya. Dia nggak akan mungkin mendengarkan kecuali hal-hal yang hak, dan dia nggak akan mungkin mendengarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan ditolong. Hadirin, pandangannya itu hanya akan kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya pun akan dia gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kakinya pun akan dia langkahkan ke tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Dia akan diberikan taufik untuk meninggalkan maksiat. Hadirin, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, wa akramahu Allahu bi ijabati da'watihi idza da'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang tersebut dengan pengkabulan doa ketika dia mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa i'adzatihi mimma ista'adha minhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan berikan perlindungan kepada orang ini. Kita lihat begitu beruntungnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan amalan-amalan maksiat. Ketika mereka bermaksiat pun Allah akan berikan taufik agar mereka cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalaulah nggak takut kepanjangan, masih banyak sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan hadis yang ke-38 ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.